Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min surur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها آمين وأهلانا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan para habaib, telah duduk di tengah-tengah kita semua Habibana Bagir bin Syahab, Habibana Husain bin Syahab, Habibana Hasan bin Yahya. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh. Yang kami muliakan Ibu Kuwu, Ibu Komariah. Betul ya Bu? Namanya Ibu Komariah. Pantesan silo. Ya, serengenge jadi Pak Wahud. Ya, Komariah artinya serenge. Apa serengenge ku? Oh, pantesan silo Bu. Alhamdulillah. Ketua MUI semua yang hadir, baik lelaki maupun perempuan, mudah-mudahan tidaklah berpisah dari tempat ini melainkan salah kita diampuni oleh Allah, usia kita dipanjangkan oleh Allah, jasmani kita disehatkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, keluarga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita Allah jadikan saleh salehah, negeri kita, desa kita, kota kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kita semua kelak diberikan husnul khatimah, kumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini, sampai malam hari ini, sampai detik ini kita semua masih dilimpah curahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak oleh Allah, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama kumpul
beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan thalabul ilm, dalam keadaan ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat Allah tambah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada pemimpin kita semua dunia maupun akhirat, Nabi satu-satunya Nabi dan Rasul harapan kita kelak di yaumil akhirat, sang pemberi syafaatul uzma yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوح في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut hajat-hajat kita diijabah oleh Allah, iman Islam kita semakin mantap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, bu ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, sehingga kalau kita mau mencerna Isra Mi'raj, maka jangan sekali-kali kita mencerna dengan akal pikiran kita. Betul apa betul? Iya, karena peristiwa yang besar, akal kita terlalu kecil, bisa-bisa meleduk dan ini stres. Na'udzubillahi min. Bisa-bisa keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin tipis, semakin hilang. Kenapa? Karena kita menerima pelajaran Isra Mi'raj dengan akal dan pikiran kita yang tidak seberapa. Nah, sehingga kalau kita ingin mencerna Isra Mi'raj, maka yang dipasang adalah iman, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu. Kira-kira ana sing angel beli bagi Allah, ana sing sulit beli bagi Allah? Laka. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun, tinggal bilang kun, maka segala sesuatu yang sulit, yang rumit, maka akan terjadi jika Allah sudah menghendak. Betul. Seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Isra Mi'raj itu perjalanan yang dimulai dari Mekah
ke Palestina sampai naik ke langit pertama, kemudian terus sampai ke langit ketujuh, ya, sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, sampai berjumpa dengan Allah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu, bukan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sebagian malam. Kita bisa bayangkan perjalanan yang begitu jauh. Kalau orang zaman dahulu naik onta, naik keledai, itu dari Mekah ke Palestina butuh waktu 6 bulan. Itu baru berang nembe mangkate bae kuno Bu. Bahasa Jawa paham li bahasa Jawa? Paham. Sebab kulane keder sambutan bahasa Sunda. Ibuku mau nyambut bahasa Sunda. Bakatan Habib Bagir mau wong Bandung bahasa Sunda ki paham. Ya Bib ya. Tapi baka kula ya keder. Ya angguk-angguk bae lah ngarti beli ngarti kah. Alhamdulillah. Ini orang dulu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, baru berangkatnya saja butuh waktu 6 bulan. Tambah balik maning 6 bulan berarti 1 tak. Kunku durung menglangit kuno Bu. Durung munggah lah, durung. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina butuh 1 tahun bolak-balik. Belum lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah. Maka akal pikiran kita yang nggak mampu, ya, maka akal pikirannya ditaruh, simpen dikit, ya, iman kita dipasang, sehingga nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu. Yang memperjalankan Nabi besar Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengisra mi'rajkan Rasulullah adalah Allah Subhanahu. Ya wis apa jare Gusti Allah, arepan sedelat, arepan suwe, arepan rong dina, arepan seminggu, arepan seulan, apa jare Gusti. Akan tetapi kata Allah, laila, perjalanan tersebut ditempuh oleh Nabi besar Muhammad lailan, hanya sebagian malam saja. Sebagian bukan semalam suntuk. Misalkan kalau kita menganggap malam itu dari jam 6 sampai jam 3, ya jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, itu namanya satu malam suntuk. Tapi perjalanan Isra Mi'raj lailan, sebagian dari malam, enggak sampai 1 malam suntuk. Bisa sejam, bisa 2 jam, bahkan bisa 10 menit atau bisa 5 menit. Makanya kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab maulidnya itu, thumma arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash. Kata beliau, kemudian aku kembalikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya semula, qabla ayyabrudal farash, sebelum tempat tidur Nabi Muhammad menjadi dingin. Kula sampean dodok, tanginya sedelat gecekan, sing didodoki mau ke anget apa atis? Anget. Kira-kira ilange anget ku pirang menit? Kula sampean dodok ki ning kursi, ya ngadega. Toli dimek anget apa atis? Anak apa nih kok anget? Anak kompor gas eta. Kira-kira ilange anget ka pirang menit? Ayo kira-kira baik. 5 menit, 10 menit, ya kan? Beli sampai sejam Bu ya? Ora sampai sejam. Kata beliau, summa arudduhum ilal aras, aku kembalikan Rasulullah, aku kembalikan Nabi besar Muhammad ke tempatnya semula dari arash, qabla ayyabrudal faras,
sebelum tempat tidur Nabi Muhammad menjadi dingin. Berarti ya kaya-kaya beli sampai sejam. Itulah kebesaran Allah Subhanahu laka sing angel. Misalnya je Gusti Allah menghendaki kula sampean sugih dadi wong sugih kabeh, bisa tak beli? Pengen beli? Amin ya robbal. Asal aja sugih utang. Ya sugih utang repot urusannya. Ya. Nah, sehingga iman saja kita pakai. Yang enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh sing angel dadi gampang, kabeh sing rumit dadi alhamdulillah. Ini Isra Mi'raj. Ya. Kejadiannya di bulan Rajab. Wah, sekarang sudah habis bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, masih rajaban baik ning desa pakin ke. Sanca. Ake ula eta maunya. Desa Sanca kayak ula. Ya, bulan Sya'ban kok masih Rajaban. Oli tak boleh. Oli. Ya. Toh ibadah-ibadah seperti ini tidak terikat dengan waktu. Wah, kadang-kadang Boning Indramayu kotaku masih anak masjid musola peringatan Maulid Akbar. Masih muludan baik. Padahal bulan Rabiul Awal wis lewat, ya wis adoh, tapi masih muludan. Tapi enggak apa-apa. Kata Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, peringatan-peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Perang Badar, peringatan hari-hari besar itu enggak apa-apa keluar waktu. Akan tetapi yang penting dari itu semua adalah tadi uhuwah Islami. Iya, kesatuan persatuan umat yang penting dari itu semua mereka berkumpul, mereka mau menuntut mereka berkumpul, mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena peringatan-peringatan tersebut tidak terikat dengan waktu. Beda bari kula sampean munggah kaji. Iya Bu, wis nasing haji dorong. Kula sampean munggah kaji, mangkate ji bulan Mulud oli bleh. Oli. Kula sampean je pengen naik haji, mangkate iya, bukan bulan-bulan haji oli tak beli. Bloli. Oli umroh, oli gawa umroh baka wakaji blole. Ada bulan-bulan khusus ya, terikat dengan waktu. Ya kalau acara semacam ini enggak terikat, sehingga kapanpun silahkan bikin acara sing durung muludan, sing durung rajaban insya Allah. Yang penting ibadahnya, yang penting kumpulnya, yang penting solawatannya, yang penting mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Palestina Masjidil Aqsa. Di balik perjalanannya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat-tempat yang baik, singgah di tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, singgah ke Thaibah. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, tempat ini apa namanya? Thaibah. Kata malaikat Jibril, itu namanya Thaibah, dan kelak kamu akan hijrah dari Mekah ke tempat itu yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Salat 2 rakaat, doa di situ. Berangkat lagi, hinggap lagi kemana? Ke Bait Lehem, yang mana tempat tersebut dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Berhenti di situ, salat di situ, berdoa di situ. Ya, karena tempat-tempat baik, tempat-tempat mulia. Ya kula sampean bakal jalan-jalanku. Ya, singgah ke tempatnya ulama, tempatnya habaib, ya, tempat-tempat yang ada sejarah Islamnya.
Aja asal jalan-jalan boy mendibo jalan-jalan. Mendiki jalan-jalan yang pantai. Ya, umane ustad kun diliwat baik. Umane kiai dilewat baik. Ya, akhirnya apa? Jalan-jalannya tidak membawa berkah. Akhirnya apa? Oli pegele baik. Ya, tapi kalau jalan-jalannya, ya mampir ke rumahnya kiai siapa, minta doa, minta wejangan. Mampir ke rumahnya ustadz siapa, minta doa, minta wejangan. Asal jangan jaluk do. Kini mau mampir bakal duitnya kantongan lebih mampir. Mana kata nyili duitnya. Wah ya kudu ditotok. Ya bu. Nah sehingga perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmah. Ya mampir ke tempat-tempat mulia. Kemudian naik ke langit pertama. Itu namanya sama dunia. Langit pertama itu adalah langit dunia. Yang ketika kita melihat ke atas. Kemudian terlihat langit. Itu arahnya langit dunia. Langit pertama diketuk pintu langit pertama sama malaikat Jibril. Siapa? Saya Jibril. Waman ma'ak? Siapa itu orang yang kau bawa? Yang aku bawa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah diutus oleh Allah? Ya, sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu langit pertama, masuk ke langit pertama. Berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tanya, ya Jibril, itu siapa? Ini adalah Nabi Muhammad. Yang dahulu ketika belum ada umat manusia, ya, cuman ada engkau saja di dalam surga, kemudian engkau melihat seorang wanita terpesona ingin nikah, kemudian apa solawatnya? Dijawab oleh Allah, solawatnya adalah mas kawinnya adalah solawat, yaitulah yang engkau berikan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad minta doa, didoakan oleh Nabi Adam dengan doa yang baik-baik. Lanjut ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Lanjut ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi, dengan Nabi Yusuf, Dudu Habib Yusuf. Ya. Kemudian naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit keenam, kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Didoakan oleh nabi-nabi yang ketika dijumpai oleh Nabi Muhammad. Namun ketika berjumpa dengan Nabi Musa, Rasulullah ingin naik lagi ke langit ketujuh. Nabi Musa menangis. Nabi Musa nangis. Ditanya sama malaikat Jibril, mayubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Aku menangis karena ada nabi yang hidup di akhir zaman, ya, nabi yang baru-baru, umatnya lebih banyak dan mereka semua lebih banyak masuk ke dalam surga. Beda dengan umatku, saya punya umat sedikit dan sedikit pula yang masuk ke dalam surga. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan kula sampean kabeh Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Lanjut lagi naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian lanjut lagi ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Kemudian sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu, ketemu bari Gusti Allah. Dudu ngimpi, ya bu, dudu kisah nyata, fakta, cerita temenan, dudu dongeng, awas, ya, kupingnya dipasang, di anjing naati, Isra Mi'rajiku dudu ngimpi, dudu dong. Akan tetapi kisah nyata, kisah yang fakta temenan, ya, kejadiannya temenan, dudu bawa badan, dudu. Dan yang berjumpa dengan Allah ruhan wa jasadan, baik ruh Nabi Muhammad juga jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jangan hiraukan, ya, mereka yang mengatakan yang jumpa dengan Allah itu hanya ruhnya saja. Artinya apa? Ngimpi. Ya, jasadnya mah beli ketemu bari Gusti.
Nah, itu adalah aliran yang kita semua tidak menganutnya, alias bukan ahlus sunnah wal. Kalau aliran ahlus sunnah wal jamaah harus yakin bahwasanya Nabi besar Muhammad jumpa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik ruh dan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, bahkan jasadnya iya, ruhnya iya, sampai sendale Kanjeng Nabi baik ketemu bari Gusti weruh sendal ceplek jari wong bengen weruh ceplek sendale Kanjeng Nabi melu Kanjeng Nabi terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Mulane kula sampeyan aja sombong-sombong temen kula sampeyan ki ana ning sore sendale Kanjeng, iya beli Bu, cepleke melu ketemu bari Gusti. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam puluhan tahun Nabi Musa itu minta kepada Allah, ya Allah. Nabi Musa itu punya julukan Kalimullah, Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah, ya, yang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, saya ini kan nabimu, saya ini kan rasulmu, saya ini kan hambamu. Maka apa kata Nabi Musa? Aku ingin melihat zatmu ya Allah. Nabi Musa kepengen deleng Gusti. Kata Allah, ya Musa engkau gak bakal kuat, gak bakal mampu. Coba lihat itu gunung yang segitu besarnya, segitu kokohnya, segitu hebatnya. Lihat, aku akan perlihatkan diriku terhadap gunung tersebut. Kalau gunung itu masih tetap ada, masih tetap utuh, kamu boleh melihat saya. Tapi jikalau gunung itu hancur, gunung itu berantakan, maka kamu pun gak akan mampu melihat Allah Subhanahu. Sedangkan Allah itu dihijab dengan puluhan ribu hijab, ya, ada penutupnya. Dikatakan sampai 70.000 hijab. Satu hijab dibuka, Allah tampakkan kepada gunung tersebut. Gunung tersebut hancur lebur, berantakan. Nabi Musa terpental dalam keadaan nggak kuat. Nabi Musa beli kuat, ya. Sebelumnya Nabi Musa pakai sendal. Kata Allah, ikhla'na alaika ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, copot itu sendalmu, lepaskan sendalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang aku sucikan. Sedangkan sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora dikongkon ning Gusti Allah, wahai Muhammad sendale copoten, dikongkon tak beli sampai tekang sendale ya ketemu bari Gusti. Kanjeng Nabi hebat tak beli. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sehingga dikatakan di dalam syair, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alat fajamiul khalqi tahta dhilalihi lada turi Musa nudia ikhla'na alaika wa ahmadu alal gurbi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Ala ra'si hadzal kaun, di atas apa ini? Di atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alat fajamiul khalqi tahta dilalihi. Sandal Nabi Muhammad sudah berada di tempat yang paling tinggi, sehingga kita semua ciptaan Allah berada di bawah sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lada turi Musa nudia ikhla'na alaika. Sedangkan Nabi Musa, Allah perintahkan, wahai Musa sendalmu lepas terlebih dahulu. Nabi Musa sendalnya kongkon dicopot. Wa ahmadu, sedangkan Nabi kita Muhammad alal gurbi lam yu'mar bi khal'i ni'alihi. Walaupun dekat, berjumpa dengan Allah dalam keadaan dekat, Allah tidak perintahkan Nabi Muhammad untuk melepaskan bari sendale Kanjeng Nabi bae kula sampeyan ki langka apa-apane, iya ta beli. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sehingga apa?
Kemudian singkat cerita, Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Untuk menjalankan solat. Pinter kabeh. Ya. Oleh Isra Mi'raj adalah solat wis. Ya. Sehingga solat ini menjadi sesuatu yang penting, nggak bisa diwakilkan. Beda dengan Allah Ta'ala ketika perintahkan ibadah yang lainnya. Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan, Allah titipkan kepada malaikat Jibril. Allah perintahkan haji, Allah titipkan kepada malaikat Jibril. Allah perintahkan zakat, Allah titipkan kepada malaikat Akan tetapi ketika Allah perintahkan salat, maka Allah sendiri yang mengundang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga salat menjadi sesuatu yang penting. Salat adalah kunci utama. Yang ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya ada pada salat. Yang ingin rezekinya lancar, ingin rezekinya berkah, kuncinya ada pada. Yang ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kuncinya ada pada. Yang ingin segala macam amalia ibadahnya diterima oleh Allah, kuncinya ada pada salat. Yang ingin keturunannya Allah jadikan soleh solehah, kuncinya ada pada salat. Siap mboten salat? Males apa salat salatnya? Males. Pengen salat apa pengen disolati? Ngomong ayo, pengen sholat apa pengen disolati? Pengen disolati pengen beli. Wedi ning mati kedik wonge maya. Wedi mati. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Salat. Ya, bahkan ketika itu Allah wajibkan sholat itu selama 50 waktu. Nabi Muhammad turun jumpa dengan Nabi Musa. Ditanya, ya Muhammad apa perintah Allah? Sholat. Berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Waduh, kata Nabi Musa, umatmu gak akan mampu. Berangkat lagi kepada Allah, minta dikurangi, jangan sampai 50 waktu. Nabi Muhammad berangkat lagi, jumpa dengan Allah lagi. Dikurangi oleh Allah. Ada yang mengatakan dikurangi 5, ada yang mengatakan dikurangi 10. Turun lagi, ketemu Nabi Musa. Gimana? Sudah dikurangi berapa? 5 atau 10. Waduh, masih berat. Berangkat lagi kepada Allah, fas'alhu tahfif, minta dikurangi. Akhirnya berangkat lagi, dikurangi lagi sampai menjadi 5 waktu. Itu pun masih disuruh sama Nabi Musa. Waduh, 5 waktu ini berat. Umatmu ini keberatan. Fas'alhu tahfif, sana berangkat lagi kepada Allah, minta dikurangi lagi, jangan sampai 5. Apa kata Nabi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastahyaitu minallah, aku sudah malu kepada Allah subhanahu. Ya iya, sing awit 50 tekang dadili ibarat wong tuku, kinki regane pira cek ini? Kinki regane 50.000, nganyang oleh beli oleh pira ya, dikurangi lah 5.000, 45. Lah aja semono sih jadi dikurangi maning. Ya wis los 40. Lah ya masa 40. Lah kok jadi duitnya kurang. Kurangi maning enggak? Kurangi maning 35. Aja 35 sih jadi kana ka. Ya wis kurangi maning 30. Nganyang maning sih je. Ya wis kurangi maning selawe. Nganyang maning kurangi maning 20, nganyang maning kurangi maning 15 sampai tekang 5.000 masih dianyang isin dah beli. Sing awi terga 50.000 dianyang 5.000. Iya, masa beli isin. Wis jare Kanjeng Nabi, fastahyaitu minallah, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini cerdasnya Nabi Musa di sini. Dahulu Nabi Musa minta kepada Allah sampai nangis-nangis. Kenapa? Ingin berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu. Ini cerdasnya Nabi Musa di sini. Ya, dulu nggak sempat ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Nabi Muhammad
sudah berjumpa dengan Allah, maka otomatis turun pulang membawa barokah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya tersebut ketika dilihat oleh Nabi Musa mendapat bagian cahaya dari Allah Subhanahu. Makanya Nabi Musa perintahkan lagi Nabi Muhammad, sana balik lagi kepada Allah, minta dikurangi. Supaya apa? Supaya Nabi Musa banyak mendapatkan keberkahan cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi Muhammad rendah, kok gelem dikongkon-kongkon Nabi Musa, bukan. Ya, hikmahnya di situ, cerdasnya Nabi Musa. Karena ingin mendapatkan barokah cahaya dari Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Jibu oleh-olehnya? Salat. Oleh karena itu jaga salatnya, tingkatkan salatnya, perbanyak salatnya, insya Allah. Kalau salatnya terjaga, salatnya baik, salatnya lulus, maka hajinya diterima oleh Allah. Amin. Umrohnya diterima oleh Allah, sedekahnya diterima oleh Allah, amalia-amalia yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau sholatnya acak adut, sholatnya berantakan, oh ya, kadang sholat, kadang beli, kadang sembayang, kadang kadang-kadang ake beli sembayang, ake beli sholate, naudzubillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika sholatnya rusak, sholatnya enggak terjaga, sholatnya enggak terlaksana, maka amaliyah yang lainnya pun ikut rusak, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ingin hajinya diterima, sholatnya jaga. Yang ingin sedekahnya diterima, jaga sholat. Insya Allah. Kalau sholatnya terjaga, terlaksana, setiap hari banyak melakukan sholat, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj adalah pelajaran yang paling penting dan yang bisa kita ambil diantaranya adalah perintah salat. Selain salat banyak ya, di antaranya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad harus ikut, harus tunduk, harus patuh, harus percaya apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, sama peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, kira-kira percaya tak beli? Percaya tak beli? Yakin? Insya harus percaya beli, percaya kudu percaya. Ya, sebagaimana sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar Siddiq. Ini setelah Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad bingung gimana ini cara menyampaikan ini. Ya, sehingga duduk di samping Ka'bah. Ya, kalau disampaikan, wah bisa jadi ini banyak orang-orang yang enggak yakin, yang enggak percaya. Ya, karena kejadiannya singkat, akan tetapi bisa dari Mekah ke Palestina sampai dengan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung ini, di Ka'bah duduk, datang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal orang kafir, ya, sampai akhir hayat pun mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal, wah kesempatan. Muhammad lagi apa jasiraku? Ya, Abu Jahal ngundangnya gandlok dok Muhammad baik. Ayah, lagi apa? Saya lagi bingung ini. Ayah, karena semalam saya ini Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, terus sampai naik langit, sampai langit 7, sampai jumpa dengan Allah. Kata Abu Jahal, wah ini kesempatan ini. Kesempatan, kata Abu Jahal, untuk mempermalukan Nabi Muhammad, untuk supaya banyak orang-orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad, karena kejadiannya sangat-sangat tidak masuk akal. Kesempatan ini, kata Abu Jahal. Ya sudah, kalau begitu wahai Muhammad, biarkan aku kumpulkan seluruh manusia. Ya, setelah kumpul kamu ceritakan kepada mereka. Tujuannya Abu Jahal supaya Nabi Muhammad ini banyak yang mencemooh, banyak yang menghina,
Karena cerita Isra Mi'raj sangat-sangat tidak masuk akal. Setelah kumpul maka cerita dari awal sampai akhir. Ya, orang-orang yang setelah mendengar cerita Nabi Muhammad ana sing geceki endas. Apa bakal geceki endas kok? Bingung keder. Iya, lah cemekenen. Ana sing tepak batuk, Bu. Iya. Orang-orang yang imannya tipis, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, wah tambah benci. Wah, error jin Muhammad ki. Muhammad sudah gila, ya. Muhammad sudah nggak waras ini. Ya, kesempatan. Akhirnya apa? Abu Jahal tanya sama Abu Bakar, "Nih, wahai Abu Bakar, itu kan Muhammad temanmu itu. Gimana tuh cerita seperti itu?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku ini mendengarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin seyakin-yakinnya. Kalaupun Rasulullah menceritakan yang lebih sulit, yang lebih rumit, maka aku akan tetap yakin, percaya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu syaratnya kita ini beriman, ya harus yakin, harus percaya terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semua bertambah yakin kepada Allah, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini di tempat-tempat ini semakin banyak, insya Allah. Majelis taklim ada nggak di sini? Pengajian-pengajian ada apa enggak? Alhamdulillah. Jangan sampai lepas dari majelis ilmu, daripada majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu. Karena itu kunci, ya Ibu Kuwu, kunci supaya desanya berkah, kotanya berkah, maka penduduknya jadikan mereka semua orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah ada yang jaga Bapak Babin Pak ya. Siap 24 jam Pak ya. Insya Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk bumi, ya penduduk desa, penduduk kota, mereka semua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala berjanji. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan acara Isra Mi'raj Allah bukakan pintu keberkahan dari bumi maupun dari langit. Amin ya Rabbal. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya, kalau kita ini ingkar kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah, banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa akhadnahum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Allah berikan musibah kepada mereka. Allah berikan segala sesuatu yang sulit, yang rumit kepada mereka. Na'udzubillahi min. Kalau banyak maksiatnya, banyak dosanya, bukan berkah yang Allah berikan, tapi apa? Musibah. Na'udzubillahi min. Pengen beli desanya kenang musibah, emong. Ya pengennya oleh berkah, pengennya oleh rahmat, pengennya oleh berkah dari langit maupun dari bumi. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu fadzakir, ya inna fa'ati dzikra, saling mengingatkan. Ya, kita sebagai umat Islam kalau ada yang menentang Allah, ingatkan, jangan begitu. Ya, supaya desa kita ini berkah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ingatkan dengan lemah lembut, ya, supaya kembali, supaya taubat kepada Allah, supaya keluarganya berkah, supaya pekerjaannya berkah, supaya desanya berkah.
Ya, sehingga apa? Kalau iman, Islam semuanya kepada Allah wis beli angel, Bu. Ya, wonge makmur kabeh, ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, dengan barokah Isra Mi'raj segera Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, dan kelak mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja dari Al-Fakir, kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habibana Bagir bin Syihab. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu kita amalkan sehingga kita semua selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.